Di sini kita akan melanjutkan sedikit ya dari kemarin. Jadi kemarin itu kita mencari kekuatan dari Gelagar Manjang dan Melintang dari segi kekuatan momen ya, momen ultimate dan momen nominalnya ya. Kita sekarang akan mencari kekuatan geser, interaksi antara struktur dari plat beton dengan baja yang dihubungkan oleh penghubung geser. Jadi inilah namanya penghubung geser, letaknya di sini. Ya. Ada dua jenis penghubung geser yang diketahui. Yang pertama itu adalah jenis stud yang mungkin pernah kalian dengarkan mungkin di mata kuliah baja 2 ya. Jadi stud ini bentuknya menyerupai paku ya. Nah, ini adalah gambar-gambar ya dari stud yang saya maksud ya. Jadi ketika dipasangkan pada gelagar memanjang dan melintang itu posisinya demikian. Yang kedua adalah penghubung geser kanal atau tipe kanal ya, baja tipe kanal. Jadi penampakannya seperti ini, bentuk C. Jadi ada dua memang yang sering dipakai dan yang lazimnya dipakai dalam hal penghubung geser pada gelagar manjang dan melintang. Saya berikan contoh gambarnya ya. Jika saya perbesar, ya posisinya seperti ini. Jadi tegak lurus dengan arah gelagar. Saya sangat senang bila kalian belajar dari banyak sumber ya, bukan hanya SNI terbaru saja, tetapi buku-buku perancangan jembatan, baik jembatan Rangka Baja, kemudian jembatan Prategang, dan lain-lain. Karena di rekayasa jembatan itu masih banyak yang seharusnya kita pelajari, tetapi ini hanya dasar-dasar ya. Nah, kita akan lebih mendalami bagaimana kekuatan dari penghubung geser. Pastinya yang akan kita pilih adalah salah satu dari dua pilihan itu, antara stud dan kanal. Rumusnya ini adalah Gn sama dengan 0,5 ya, AS. Gn itu adalah kekuatan penghubung geser, AS itu adalah penampang dari paku studnya itu ya. Selanjutnya itu sudah paham ya. Kemudian yang penghubung geser kanal ya, TF dan TW pasti sudah tahu ya. TF itu adalah tebal flange, TW itu tebal web. Nanti kita akan bahas untuk bagaimana pemakaiannya rumus itu di lapangan. Jadi di sini saya menunjukkan letak dari gaya geser pada gelagar manjang ataupun gelagar melintang. Yang saya tunjukkan yang di gelagar manjang. Jadi ada dua cara untuk menentukan dari gaya geser gelagar manjang maupun melintang yang sebelumnya mungkin pernah kalian pelajari ya. Jadi ada rumusnya VL sama dengan V kali AC kali YC. VL itu adalah gaya geser, L itu adalah longitudinal. Di sini saya jelaskan V itu adalah gaya lintang atau gaya geser yang timbul. AC ini adalah luas penampang dari plat beton, kemudian I ini adalah momen inersia dari penampang gelagar baja. Ya. Jika saya gambarkan seperti ini ya,
untuk penampangnya. Jadi sebenarnya di Macban ataupun di Mactech ya, kita pasti sudah mendapatkan materi seperti ini. Nah, yang memang lama mungkin mencari dari inersianya ya, momen inersianya. Tetapi kalau kita sebelumnya sudah hitung nilai momennya mungkin nggak terlalu banyak. Yang kedua adalah berdasarkan kekuatan lentur nominal pada keadaan ultimate, atau saya singkat kekuatan geser atau gaya geser itu bisa sama dengan kekuatan tekan atau tarik ya, atau yang terkecil ya dari tekan atau tarik dari salah satu bagian dari penampang baja komposit. Jadi untuk mencari VLS atau gaya geser longitudinal ini adalah VL per faktor reduksi, nilainya 0,75 ya faktor reduksinya. Misalnya untuk mencari jumlah dari penghubung geser, yaitu dengan VLS dibagi 0,5 kali Gn. Nah, jadi kita sudah bisa menemukan rumus yang kita pakai untuk menghitung jumlah penghubung geser dengan metode beban kerja. Nah, untuk metode yang kedua ini kita mencari jumlah dari stud, tapi terlebih dulu kita mencari kekuatan geser dari gelagarnya dengan menggunakan kekuatan lentur nominal pada gelagar itu. Kalau sudah tahu kekuatan lentur nominal ya, maka kita tahu nilai C dan T nya, kita pilih salah satu, maka kita bisa tahu bahwa nilai itu bisa kita pakai untuk menentukan gaya geser dari gelagar manjang ya, atau gelagar melintang. Ini adalah gambar penampang. Ini adalah letak dari C dan T. Letak C itu adalah berjarak A/2 ya. Kemarin kita sudah mendapatkan nilai C, T maupun DT. Artinya sebenarnya kita bisa memakai dengan metode ini. Nah, kita akan melanjutkan nilai Vn yang kita dapatkan dari minggu lalu dengan cara melihat kekuatan lentur nominal. Nah, kita kan tahu bahwa nilai C nya kemarin kan sudah kita dapatkan, berarti tinggal copy saja. Jadi Vn nya yang saya dapatkan itu adalah nilai yang paling kecil dari nilai T atau C nya yang saya dapatkan, sehingga VLS tinggal Vn per faktor reduksi. Jadi setelah kita mendapatkan gaya geser rencana longitudinal, kita akan mendapatkan nilai atau jumlah dari studnya nantinya. Kita hitung dulu kekuatan nominal dari konektor studnya. Saya pakai studnya ini dari Aztec ya. Aztec ini jenis fabrikasi stud yang saya pakai. Jadi diameternya 19 mm, panjangnya LC nya sama dengan 150. Mutu baja ini
mutu bajanya stud-nya itu untuk FU atau tegangan ultimate-nya 410 MPa, kemudian tegangan lelahnya 345 MPa, mutu betonnya 30 MPa, mobilisasinya 26.000 MPa. Dan kita masukkan rumus ya untuk menghitung Vn atau kekuatan geser stud-nya 0,5 kali AS. AS ini adalah luas penampang dari stud-nya, diameter dibagi 4 atau 0,25 kali 3,14 kali 19 kuadrat. 30 ini adalah mutu beton plat ya. EJ ini adalah modulus elastisitas. Sambil dibantu mengoreksi. Jadi untuk materi selanjutnya kita mungkin akan membahas kekuatan rangka baja dan sambungan. Di minggu depan mudah-mudahan tuntas yang rangka baja. Kemudian minggu depannya lagi jika masih nuntut kita akan ke jembatan prategang menggunakan box girder atau PCI girder. Jumlah penggeser akhirnya kita dapatkan dengan VLS yang kita dapatkan tadi dibagi dengan 0,5 kali Vn. Nah baik, setelah ini saya akan berikan sedikit tugas, tapi tugasnya pilihan ganda yang bisa diisi di Google Form. Semoga dimanapun kalian berada tetap dijauhkan dari virus corona ya, dan tetap semangat dalam belajar, tetap mengulang-ulang video yang kemarin ya. Kalau ada yang kesulitan langsung saja WA, tidak apa-apa, langsung WA ke nomor saya langsung juga nggak masalah. Jadi nilai yang kita dapatkan itu kan 102,55 stud, tetapi pada kenyataannya kita harus memasang jumlah genap, jadi nggak bisa 103, harus 104, dan tidak bisa kita bulatkan 102 karena harus lebih besar nilainya. Maka yang kita gunakan adalah 104, kita susun 2 baris ya. Jadi silahkan dihitung, nanti kalau gambarnya silahkan digambar waktu kalian nyusun tugas besar. Yang penting kita sudah bisa ngitung dari rumus yang kita pakai ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.